Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi presentasi Al-Farabi. Biografi Al-Farabi. Al-Farabi memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Tahran bin Auzalak. Ia juga dikenal dengan nama Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi. Dan di dunia barat dikenal dengan nama Abu Nasr atau Al-Farabi. Ia lahir di Wasik, distrik Farab yang sekarang terkenal dengan kota Atrar atau Transosiana, Turkistan pada tahun 257 Hijriah, 870 Masehi. Al-Farabi ini ia merupakan anak dari seorang ayah Persia dan ibu Turki. Jadi, filosof satu ini bukan keturunan Arab, melainkan keturunan Persia dan Turki. Nah, salah satunya, ayahnya ini Muhammad Auzalak adalah seorang panglima perang Persia yang kemudian menetap di Damsyik. Nah, sedangkan sebutan nama Al-Farabi ini diambil dari nama kota Farab, tempat ia dilahirkan. Al-Farabi memperoleh pendidikan berbagai disiplin ilmu, yaitu bahasa, sastra, logika, hingga filsafat. Ia belajar kepada guru-guru terkenal seperti Abu Bakar al-Sarraj, Bismatius bin Yunus, Yuhanna bin Haylam, dan lain sebagainya. Nah, ternyata awal karirnya bermula saat ia berkenalan dengan Sultan dinasti Hamadan di Aleppo, yaitu Syaifud-Daulah Al-Hamdani. Nah, ternyata waktu dia berkenalan dengan Sultan dinasti Hamdan di Aleppo, yaitu Syaifud-Daulah Al-Hamdani kemarin, ternyata perkenalan ini justru membawanya sebagai ulama di istana. Nah, jadi disinilah waktu ia mengembangkan aktivitas filsafatnya. Namun, karena pertentangan politik, ia keluar dari istana sampai kemudian wafat dalam usia 80 tahun. Baiklah, saya Vanessa Ayu Purnamasari akan menjelaskan materi selanjutnya. Beberapa karya Al-Farabi yang menggambarkan tentang kematangannya menguasai ilmu filsafat adalah Agrahat, Maba'dah, Al-Tabiyah, dan Al-Jamu'u Baina Rayai Al-Hakamain yang mempertemukan serta mengulas pemikiran filsafat Plato serta Aristoteles. Beberapa karya fenomenal Al-Farabi yang lain adalah Kitab Risalah Al-Isbat, Al-Mufakarat, Kitab Al-Siyad, Al-Madinah, Al-Fadilah, Al-Musika, Al-Kabir, Risalah Tahsil Asada, Uyun Al-Masil, Al-Madinah, Al-Fadilah, Al-Ihsan, Al-Umul yang konon adalah karya terakhir beliau sebelum wafat, serta masih banyak karya yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat Al-Farabi. Yang pertama yaitu Al-Farabi dan kesatuan filsafat. Filsafat Al-Farabi sebenarnya merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan Neopolitisme dengan pikiran keislaman yang jelas dan cara aliran Syiah Imamiyah. Misalnya, dalam soal mantik dan filsafat fisika, ia mengikuti Aristoteles. Dalam soal etika dan politik, ia mengikuti Plato. Dan dalam soal metafisika, ia mengikuti Plotinus. Selain itu, Al-Farabi adalah seorang filsuf sinkretisme, pemandu yang percaya akan kesatuan ketunggalan filsafat. Selanjutnya B. Panduan Plato dengan Aristoteles. Al-Farabi melihat adanya perbedaan pendapat antara Plato dengan Aristoteles, tetapi perbedaan itu menurut dia secara lahirnya saja dan mengenai persoalan pokok karena kedua tokoh tersebut adalah sumber pencipta filsafat. Apakah yang dikatakan oleh ketua filsuf itu kebenaran? Tanpa diragukan lagi, sumber pemikiran kedua filsuf tersebut juga satu. Oleh karena itu, pemikiran filsafat tidak mungkin berbeda. Kalau ada perbedaan, tidak lebih dari 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu definisi filsafat itu sendiri tidak benar. Yang kedua yaitu pendapat orang banyak tentang pikiran-pikiran filsafat dari kedua filsuf tersebut tidak benar. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan kita tentang adanya perbedaan antara keduanya tidak benar.
Saya Meli, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Hal-hal yang dibicarakan Al-Farabi dalam metafisika adalah sebagai berikut. A. Tuhan. Al-Farabi sebelum membicarakan tentang hakikat Tuhan dan sifat-sifatnya terlebih dahulu, membagi wujud yang ada kepada dua bagian. 1. Wujud yang mungkin atau wujud yang nyata, karena lainnya wajib likhairihi, seperti wujud cahaya yang akan ada kalau tidak ada matahari. 2. Wujud yang nyata dengan sendirinya wajib al-wujud lidzatih. B. Hakikat Tuhan. Allah adalah wujud yang sempurna dan yang ada tanpa suatu sebab. Karena kalau ada sebab, baginya berarti ia tidak sempurna. Sebab bergantung kepadanya. Ia adalah wujud yang paling mulia dan yang paling dahulu adanya. Oleh karena itu, Tuhan adalah zat yang azali, tanpa permulaan, yang selalu ada. C. Sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan tidak berbeda dari zatnya, karena Tuhan adalah tunggal. Tuhan benar-benar akal pikiran murni. D. Logika. Al-Farabi banyak mengikuti Aristoteles. Pendapat-pendapatnya tentang logika adalah sebagai berikut. 1. Definisi logika. Logika ialah ilmu tentang pedoman, peraturan, yang dapat menegakkan pikiran dan menunjukkannya pada kebenaran, dalam lapangan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. 2. Guna logika. Maksud logika ialah agar kita dapat membetulkan pemikiran orang lain atau agar orang lain dapat membenarkan pemikiran kita. Atau kita dapat membetulkan pemikiran diri kita sendiri. 3. Lapangan logika. Lapangannya ialah segala macam pemikiran yang bisa diutarakan dengan kata-kata. Dan juga segala macam kata-kata dalam kedudukannya sebagai alat menyatakan pemikiran. 4. Bagian-bagian logika. Bagian-bagiannya ada 8, yaitu kategori, al-makulat, al-asr, kata-kata al-ibarah, termasuk analogi pertama, al-qiyas, analogi kedua, al-burhan, jadal, debat, sofistika, retorika, dan poetika syair. E. Filsafat politik. Al-Farabi memulai pengkajiannya dari pengkajian tentang asal mula tumbuhnya negara, macam-macam negara, tujuan negara, negara yang utama, dan kriteria pemimpin negara. A. Asal mula tumbuhnya negara atau kota. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan orang lain atau bermasyarakat. B. Macam-macam masyarakat. Menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial secara fitrah. Fitrah inilah terus mendorongnya mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Secara pasti, kecenderungan untuk bersosialisasi. D. Keragaman bangsa. Al-Farabi menegaskan bangsa-bangsa memiliki keragaman karena dua faktor alamiah, yaitu bentuk kejadian dan lingkungan alam, dan ditambah oleh faktor di luar faktor alamiah, yaitu bahasa. E. Macam-macam kota. Al-Farabi memfokuskan pembahasan pada kota itu sendiri. Ia menyebutkan ada beberapa macam kota, kota utama dan sebaliknya, yaitu kota bodoh, kota fasik, kota sesat atau salah, dan kota yang merosot. 1. Kota utama. Al-Madinah, Al-Fadhilah. Menurut Al-Farabi, demikian pula dengan kota utama yang memiliki warga dengan bakat dan kemampuan yang tidak sama satu dari yang lainnya. Kebalikannya, kota utama. Al-Farabi mengatakan bahwa kota utama merupakan kebalikan dari kota bodoh, kota fasik, kota yang merosot, dan kota sesat. Kota fasik
Al-Madinah, Al-Fasikah, yaitu suatu kota yang menghuninya, tahu apa-apa yang diketahui penghuni kota utama, tapi mereka tidak mau mengerjakannya. Mereka bahkan berperilaku seperti penghuni kota bodoh. Kota yang merosot, Al-Madinah, Al-Mutabaqilah. Pandangan hidup penduduk kota yang merosot cocok dan seiring dengan pandangan dan perbuatan penduduk kota utama. Kota sesat, Al-Madinah, Adhalah. Kota ini diliputi kesesatan, penipuan, dan kesombongan. Penduduknya tidak meyakini Allah dan akal aktif. Rerumputan liar, Nawabit. Menurut Al-Farabi, negara mempunyai warga dengan bakat dan kemampuan yang tidak sama antara satu dan lainnya. Di antara mereka terdapat seseorang kepala dan sejumlah warga yang martabatnya mendekati martabat kepala. Itu dia presentasi dari kelompok 2, yaitu presentasi tentang penjelasan Al-Farabi. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.